Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenalkan, nama saya Kelvin dari kelas PTKD Angkatan 2023 dengan NIM 230209501066. Di sini saya akan menjelaskan dan mereview jurnal tentang fungsi dan peran multimedia pembelajaran. Eh, Mungkin kita langsung saja di pengenalan multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran adalah penggunaan berbagai media teks, gambar, audio, video, animasi, dan interaktivitas secara terintegrasi untuk mendukung proses belajar mengajar. Tujuannya adalah agar materi yang disampaikan lebih menarik, mudah dipahami, dan dapat menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Kita akan melihat perbandingan dari 5 sumber jurnal atau artikel yang saya preview. Yang pertama itu dengan judul Pemanfaatan Media Pembelajaran Efektif yang ditulis oleh Batubara, diterbitkan tahun 2020. Pada artikel ini menekankan pada konsep media pembelajaran efektif yang dimana fokusnya lebih pada kriteria dan karakteristik media agar dapat benar-benar meningkatkan hasil belajar. Dengan demikian, karya ini cenderung bersifat konseptual teoritis yang menekankan bagaimana efektivitas media ditentukan oleh kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kondisi peserta didik, serta materi yang diajarkan. Yang kedua, dengan judul Definisi, Fungsi, dan Penerapan Media Pembelajaran, yang ditulis oleh Hasan et al. Tahun terbitnya 2021. Pada artikel ini menyajikan pembahasan yang lebih luas dengan menekankan pada definisi, fungsi, dan penerapan media pembelajaran. Sumber ini bersifat komprehensif karena ditulis oleh banyak penulis dengan latar belakang yang beragam, sehingga cakupan bahasannya lebih menyeluruh. Akan tetapi, karena jumlah penulis yang cukup banyak, ada potensi keragaman perspektif yang justru membuat pembahasan tidak terlalu mendalam pada satu aspek tertentu. Kemudian yang ketiga, dengan judul Media Pembelajaran sebagai Instrumen dalam Proses Belajar Mengajar. Penulis Pagara et al. Tahun terbit 2022 menekankan pada media pembelajaran sebagai instrumen dalam mendukung proses belajar mengajar. Isi dari buku ini banyak menyoroti peran praktis media pembelajaran dalam konteks pendidikan kontemporer. Berbeda dengan Batubara yang menekankan teori efektivitas, di mana Pagara lebih menyoroti sisi praktikal, yaitu bagaimana guru memanfaatkan media media untuk meningkatkan interaktivitas pembelajaran. Kemudian yang keempat, dengan judul Pendekatan Aplikatif dalam Pemilihan dan Penggunaan Media Pembelajaran, penulis Sahib et al. Tahun terbit 2021, yang dimana membahas media pembelajaran dengan pendekatan yang lebih aplikatif dan berorientasi pada penerapan di lapangan. Fokusnya terlihat pada strategi guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini menempatkan karya ini lebih dekat dengan praktik pendidikan di kelas dibanding karya Batubara yang konseptual. Dan yang kelima, implementasi media interaktif berbasis multimedia untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PAI. Penulisnya Ahmad Adib Aziz dan Devi Habibi Muhammad, tahun terbit 2025. Dalam eh, jurnal ini membicarakan media pembelajaran, tetapi lebih sederhana dan berfungsi sebagai panduan praktis. Namun dibandingkan dengan karya lain yang lebih mutakhir dari tahun 2020 sampai 2022, sumber ini agak tertinggal secara waktu, sehingga konteks pembahasannya tidak terlalu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi terbaru. Kelebihannya, sumber ini bisa menjadi dasar awal bagi pemahaman yang mengenai konsep media pembelajaran. Meskipun kelimanya adalah kurang relevan jika dibandingkan dengan dinamika terkini seperti penggunaan media digital interaktif. Oke, kita masuk ke hubungan. Kelima sumber saling saling melengkapi dalam memahami fungsi dan peran media pembelajaran. Batubara menekankan konsep dasar konseptual, Hasan et al. Memperluas definisi dan fungsi, Pagar et al. Menyoroti sisi praktis, Sahib et al. Membahas strategi guru di kelas, dan Adib Aziz et al. Menunjukkan bukti empiris efektivitas multimedia interaktif.
Keseluruhan menunjukkan kesinambungan dari teori hingga implementasi yang relevan dengan pembelajaran digital modern. Lanjut ke kritik atau saran. Penelitian-penelitian berikutnya mencoba mengintegrasikan kekuatan dari masing-masing karya, yaitu menggabungkan kerangka konseptual yang kuat, pembahasan yang komprehensif, strategi praktis guru, serta bukti empiris dari berbagai konteks pembelajaran. Selain itu, diperlukan kajian yang lebih luas dengan melibatkan beragam mata pelajaran, jenjang pendidikan, dan latar belakang sekolah agar efektivitas multimedia interaktif benar-benar teruji dalam berbagai situasi. Penelitian juga sebaiknya tidak hanya menyoroti motivasi belajar, tetapi juga mengukur dampaknya terhadap hasil belajar, keterampilan keterampilan abad 21, serta kemampuan berpikir kritis siswa. Berikutnya kita masuk ke kesimpulan. Pemahaman fungsi dan peran media pembelajaran berkembang dari teori hingga praktis berbasis bukti. Batu bara yang menekankan aspek teoritis, Hasan memperluas definisi dan fungsi media, Pagara et al. Menyoroti sisi praktis, Sahib et al. Membahas strategi guru, dan Adib Aziz et al. Menunjukkan bukti empiris efektivitas multimedia interaktif. Keseluruhan menunjukkan bahwa keberhasilan media pembelajaran tergantung pada teori, penerapan yang tepat, dan dukungan teknologi yang menjadikannya strategi efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital. Mungkin itu saja penjelasan dan presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya akhir dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.